Tapi kalau dalam keadaan sadar misalkan, sudahlah kalau melihat rumah tangga kamu saya tolak. Tapi ya kalau kamu mau talaklah terserah kamu, itu tidak jatuh Mbak. Tapi kalau misalkan kamu sudah seperti ibu saya, itu artinya zihar ya, tidak dibolehkan. Berarti oh ya melebihi itu bahkan dihukum para ulama itu sama dengan talak 3. Karena memposisikan dia seperti ibunya, sementara ibunya itu tidak boleh diapa-apain, hanya dihormati, maka berarti dia tidak akan menggauli dalam konteks tadi itu. Lah, tetapi kalau kita lihat apa yang praktek tadi, pada ini kan luar biasa berlebihan tadi, kerasnya tadi. Tapi tipe Mbak ini tipe cinta sejati, dalam mana kalau mencintai orang itu udah membabi buta, udah nggak ingat apapun, dia disakiti apapun dia masih cintanya, kan begitu kan? Nah, ini juga tidak kondusif dalam bangunan rumah tangga. Artinya apa? Suami kemudian akhirnya melampiaskan sampai tidak terkendali. Lah, memang Mas Habib, kasus kekerasan semacam ini memang ini penting ya. Ini memang harus dijaga dalam rumah tangga rahasia, tapi tidak selamanya. Bisa juga mungkin dengan kakak dia nyampaikan, Mas itu kok adik Mas itu luar biasa, saya mencintai dia, tapi itu supaya apa? Dia bisa dinasihati supaya perbuatan, karena itu perbuatan buruk, maka harus di. Kalau dari pihak keluarganya suami, gimana, tahu juga perlakuan kasarnya sama? Iya, keluarga suami dia memang udah tahu sifat kalau kasarnya, makanya dia juga diem aja dan memang tidak terlalu respect juga ke sayanya keluarga suami. Kenapa, boleh tahu? Sepertinya kayak kecewa ya mungkin ya, kecewanya pengennya tuh suami memiliki pasangan hidup yang lebih hartanya berlebih gitu. Mungkin saya ya dari kalangan itu orang yang kurang mampu, jadi dia tidak respect sekali. Dengan dikasaran pun dan dicerai pun sebenarnya pihak keluarga suami oke-oke aja, setuju aja. Oke, yang jadi pertanyaan selanjutnya gini. Saya masih penasaran adalah gini, ketika dari mulai pacaran sampai kemudian terus menikah, yang jadi heran dari saya adalah kenapa nih pacar dan suaminya tidak menginginkan anak sama sekali gitu. Boleh tahu nggak alasannya apa? Udah pernah nanya belum? Iya, sebenarnya sih dia tidak pernah menjawab, tapi saya punya batin dan ngerasain aja ya Mas Farid ya. Wallahu alam, sepertinya kayak semacam yang suka ilmu-ilmu hitam memakan janin. Jadi selalu ada kayak korban janin gitu, harus ada janin yang umur 4 atau 5 bulan ke atas gitu. Berulang kali di usia segitu memang? Segitu saya gitu terus dia. Sampai belakangan ini saya udah menikah pun pernah 2 kali. Ada janin yang segitu saya keguguran. Keguguran atau digugurkan? Dengan cara dia minumin saya jamu, jadinya otomatis gugur kayak gitu. Jadi menduga ada dunia hitam nih. Hitam, tapi dia tidak pernah bercerita. Ya kita nggak tahu persis ya ini dunia hitam atau tidak, makanya perlu diruqyah juga gitu. Iya. Apa itu Mbak Melin perlu diruqyah. Kalau diruqyah maka akan keluar itu pengaruh-pengaruh yang tadi itu gitu. Tetapi begini Mas Arif, memang dunia hitam kan bahasa lainnya kan ilmu sihir ini. Ilmu sihir memang ada beberapa hal karena memang bersentuhan dengan makhluk gaib. Jadi misalkan dalam ini adalah menggunakan jasa misalkan jin kafir. Kalau jin muslim maka dia akan bersahabat dengan cara yang baik. Karena saya pernah punya seorang guru, dia punya jin muslim ya dia ikut dalam hal itu kebaikan itu. Tapi orang-orang yang menggunakan jasa dalam rangka untuk tadi itu ilmu hitam, memang ada juga seperti itu. Karena itulah makanya Nabi SAW kan membimbing. Jadi ada di luar kita ada ilmu sihir, ini ada ilmu Islam dalam mana mengajarkan bagaimana caranya. Makanya Nabi kan mengajarkan kalau malam hari gelap gulita itu biasanya banyak gangguan-gangguan makhluk lain, maka bacalah surat Al-Alaq, surat Al-Falaq. Maka ketika bagaimana supaya bisikan setan, bisikan lain-lainnya yang buruk ini, maka bacalah surat An-Nas. Itu adalah dalam rangka baikan memberikan pelindungan. Kalau hadis Nabi memberikan doa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah dalam rangka untuk membimbing itu. Lah, kapan itu orang itu mudah terpengaruh? Ketika dia dirinya jiwanya kosong dari, kalau dalam bahasa psikohipnotik kan, karena orang sedang kosong, blank, maka orang mudah digoda. Tapi kalau dalam konteks agama, ketika orang sedang jauh dari tuntunan agama, maka biasanya bisikan setan mudah masuk di sana. Ketika orang rajin berzikir, maka insya Allah konsentrasinya ini akan menghalangi dari dunia di sini. Saya tidak tahu bagaimana praktek kehidupan keagamaan Mbak Meli dan istrinya, sama dengan suaminya. Sebab kalau orang praktek agamanya baik, maka insya Allah tidak akan terjadi seperti tadi. Nah, sehari-hari gimana suami? Gimana ya? Sholat, tetap sholat, tapi dulunya memang dia tidak sholat. Dan saya yang selalu mengajak dia sholat waktu kita kerja bareng dan pacarannya. Dia bilang, udah kamu sholat duluan aja, aku gampang kayak gitu. Oh gitu. Ada pernah ngelihat kelakuan dia yang aneh gak sih? Akhir-akhir ini sih ya pernah lihat kayak apa? dia
Habis sholat sih memang Pak Ustadz, tapi di atas sajadah itu ruangannya yang kayak gelap gitu ya, digelapin. Terus dia kayak semedi gitu. Pas aku tegur, dia malah marah besar. Kamu ganggu saya, katanya gitu. Mas? Mas? Mana sih? Gak ada ya? Mas? Oh, ngapain itu Mas Erwin? Mas, kamu ngapain di sini, Mas? Ngapain kamu masuk sini, ha? Kamu ngapain malam-malam di situ, Mas? Udah. Jangan banyak tanya. Sudah, pergi sono. Pergi. Tapi itu apa, Mas? Aduh, kamu masih bandel aja ya. Masih banyak ngomong. Pergi sana, pergi. Tapi, Mas? Tapi, pergi sana. Pergi ya, pergi. Apa sih, Mas? Sudah pergi. Sebenarnya bentuknya gimana nih? Apakah ada media lain atau dia cuma ngangkat doa misalnya gitu? Cuma Mungkin salah ngelihat dari jauh kali Pak Ustadz lihat seperti semedi, tapi sebenarnya kan mungkin dia berdoa atau apa gitu. Cuma duduk, tangannya di bersila begini Pak Ustadz. Udah digini aja tangannya, terus dia ngomong kayak gitu aja sih. Jadi gini. Tapi sorry. ruangannya gelap itu loh Pak Ustadz. Iya, enggak, kalau soal ruangan gelap enggak juga. Iya. Saya misalkan kalau malam hari sedang sholat, saya termasuk yang suka yang gelap supaya Pak itu bagian dari untuk keheningan gitu loh. Tapi ketika baru berjamaah dengan anak ya baru kan gitu. Jadi itu sangat personality. Iya. Ada orang-orang yang memang nggak bisa gelap sama dengan kayak tidur kan. Ada orang yang nggak bisa tidur kalau nggak dengan lampu. Ada yang nggak bisa harus gelap kan. Itu soal teknik masing-masing. Tapi kalau tentang duduk bersila ya memang ada yang ini kemudian ada yang bersila macam-macam. Tapi kan lafadznya apa kan gitu. Karena ini nggak mendengar langsung. Kemudian dia marah. Saya nggak tahu persis ya marahnya itu terganggu konsentrasi dia atau adalah yang lain. Karena itu begini Mas Farid. Ini sederhana, ini kalau dikatakan ini masuk dalam kategori ilmu hitam atau ilmu sihir, lawan dengan ilmu kebaikan. Apa itu? Caranya adalah dengan bertumbuh pada Al-Quran. Ada dua mungkin yang nanti bisa kita ajarkan. Caranya. Cuman tadi ketika melihat ada tertentu hal yang lain itu sangat mungkin sekali. Karena itulah pentingnya ru'ya, bertanya pada orang-orang baik, orang soleh, bagaimana caranya. Bagian dalam rangka tadi itu. Nah, suami diajak, ru'ya juga. Apa? Nggak mau. Nggak mau. Sampai sekarang nggak mau. Sampai sekarang. Oke, mohon maaf berarti. Maaf, di rumah Mbak pernah mengaji nggak di depan dia? Aku selalu ngaji tapi dimarahin dan digeret suruh pulang ke rumah ibu. Nah, itu dia. Ditampar pernah. Nah, betul. Karena begini Mas Ari. Ya. Setan atau jin yang dibunuh tante itu, dia tuh paling nggak kuat kalau apa? Mendengar asma Allah. Makanya ketika di dalam hadis Nabi jelaskan, ketika sedang suara adzan itu setan itu sedang menjerit berlari-larian yang luar biasa. Yang kedua adalah ketika orang sedang sholat, dia menjauh sejauh-jauhnya. Makanya ketika orang sedang adzan, sedang sholat, ini setan tidak ada ini. Itu. Yang kedua adalah ketika diperdengarkan ayat Al-Quran. Kalau dia tahan, ada di duduk di depan kita, kemudian kita bacakan ayat Al-Quran dan terus-terusan ada ayat ruqyah namanya, maka dia nanti akan terkelepar, dia akan kalah dan dia akan kembali pada jalan yang benar. Tapi kalau kita menjauhkan, ini masuk dalam ruangan dia, sesuai dengan dia, dalam kegelapan bersama ilmunya dia tadi, dia merasa happy, nyaman. Karena itulah kita disuruh pindah, maka seharusnya duduk di depan kita. Makanya Nabi SAW, kenapa menganjurkan begini, ada hadis mulia. Zainu buyutakum biqiraatil Qur'an. Hias-hiasilah rumahmu dengan lantunan bacaan ayat Al-Quran. Gunanya apa? Salah satunya kata Ibnu Qayyim al-Jauzi dan juga Ibnu Taimiyah untuk mengusir tadi itu. Mbak Meli sampai sekarang masih kan sama suami? Masih. Ada yang tidak jadi cerai kan, terus jalan rumah tangga seperti itu. Perilaku dia masih seperti juga yang masih Medi kayak gitu yang menurut Mbak Meli Medi masih? Tapi agak berkurang ya. Agak berkurang. Dia memilih waktu tertentu saat saya sedang lengah tertidur aja gitu. Jadi dia melakukan Nah, sama anak-anak gimana perlakuannya dia? kasar. Kasar tetap. Artinya masih ada beberapa yang belum berubah ya gitu ya. Pak Ustadz, selain tadi mencoba membaca Al-Quran segala macamnya, itu doa apa sih yang sebaiknya dia panjatkan nih biar suaminya tidak berlaku kasar sama dia, sama anak-anaknya gitu, atau bisa berubah lah. Iya. Ada tambahan lainnya nggak Pak? Iya, jadi kalau Mbak Meli misalkan buka tuntunan doa Al-Quran akan keluar banyak sekali, salah satunya. Yang pertama yang harus difahami, taubat. Mbak Meli dan suami, kalau suaminya nggak mau, Mbak Meli dimulai Mbak Meli, taubatan nasuh. Ada doa bagaimana kisah Nabi alaihissalam membaca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, karena atas dosa tadi itu.
Yang kedua, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kata hadis Nabi, ittaqilah haitsuma kunta, berdoalah kamu dimanapun berada, bertakwa. Wa'adbil hasanata tambuha, dan ikutilah setiap melakukan keburukan dengan kebaikan. Tadi keburukan sudah melimpah ruah tadi, ikutilah dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran. Selain baca istighfar yang pertama tadi, yang kedua memperbanyak baca Al-Quran. Bisa baca Quran kan? Baca. Di rumah dibaca, anaknya diajak untuk membaca. Yang ketiga, berdoa kepada Allah apa? Memohon agar suaminya diberikan hidayah. Diberikan hidayah, dibimbing pada jalan yang baik. Dan sekali-kali diajak, kalau ada pengajian diajak, ini bagian dari cara menjemput hidayah. Yang ketiga, ayat tilawah tadi dibaca, ruqyah tadi ada, nanti saya kasih ayat-ayatnya, itu dibaca bagian dari sini. Yang kelima, berbakti pada orang tua. Minta orang tua untuk mendoakan, orang tuanya Mbak Meli, orang tuanya dia, minta mudah-mudahan ini cara menutup keburukan-keburukan tadi, menyinari sinar di rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan mudah-mudahan jalan taubat ini dilakukan. Terakhir Pak Ustadz, Pak Meli ini ragu gitu, takut apakah apa yang dia lakukan sekarang ini menghapus semua dosa-dosanya yang lama. Dia udah mulai niat untuk tobat segala macam. Nah, untuk biar dosanya itu hilang bersih semua, apa yang dilakukan? Jadi begini Mas Arif, soal dosanya hilang diampuni Allah apa tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang tugas kita ketika sekarang sudah sadarnya adalah bagaimana memperbanyak kebaikan sebanyak-banyaknya supaya mampu menghalangi keburukan tadi pelan-pelan sehingga kebaikannya lebih banyak. Allah menyatakan begini, ketika hambaku sedang berada di dalam kemurungan dan melimpah ruah dosanya, dan ketika ia mendatangiku dengan penuh kesungguhan, bertaubatan, tubu ilallah taubatan nasuha, maka rahman rahimku melampaui dari semuanya, maka aku akan terima hambanya. Syarat tobat, kata Imam An-Nawawi ada 4 hal. Yang pertama adalah taubatan nasuha, betul-betul taubatan nasuha, tidak akan mengulang lagi. Yang kedua, bersungguh-sungguh dengan tobatnya ini. Yang ketiga, berjanji tidak akan pernah mengulanginya. Yang keempat, mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Kalau ini yang dilakukan, mudah-mudahan Allah menerima ikhtiar tobat yang dilakukan oleh Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya, Pak Meli. Mudah-mudahan Rawat dan Pak Meli ini bisa berkikis dengan pelan-pelan, dan saya berharap sih Pak Meli tetap istiqomah ya Pak Ustadz ya, untuk menghentikan itu semua biar rumah tangganya lebih baik lagi.